Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Muhtadin Jeblok yang Allah sayangi dan Allah rahmati. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Yang belakang alhamdulillah sehat, semangat. Pak Duko sampai senyum. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah anugerahkan nikmat yang besar kepada kita semuanya. Salah satunya adalah nikmat Allah panjangkan umur kita. Alhamdulillah masih dalam kondisi iman, kondisi takwa kepada Allah. Dan Allah anugerahkan nikmat yang sangat-sangat besar, yaitu kita masih diperkenankan untuk sujud. Untuk sujud di pagi hari ini menghadap Allah, menyungkurkan kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud iman kita kepada Allah, sekaligus kebutuhan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Allah sungguh baik kepada kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Allah menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita. Namun terkadang kita terlupa untuk senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah itu, sehingga kita terkadang menjadi orang-orang yang tidak sepantasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Terkadang, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah anugerahkan nikmat, maka di situ pula terkadang kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Seharusnya setiap nikmat yang Allah anugerahkan adalah nikmat yang menghantarkan kita untuk taqarrub ilallah. Nasihat ulama senantiasa menjadi nasihat yang membekas bagi kita semuanya. Kullu ni'matin la taqraba minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Sesungguhnya setiap nikmat yang Allah anugerahkan yang tidak digunakan untuk taqarrub ilallah, maka beliau menyampaikan fahiya baliyah. Maka sesungguhnya nikmat itu hakikatnya bukanlah nikmat yang kita rasakan di dunia yang enak ini. Namun sesungguhnya hakikat nikmat yang enak, yang serba nikmat itu akan menjadi musibah. Bapak Ibu, nikmat ini akan menjadi musibah tatkala apa? Nikmat itu tidak digunakan dalam rangka taqarrub illallah. Apa itu taqarrub illallah? Taqarrub illallah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak rangkaian ketaatan kepada Allah. Termasuk pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita diberikan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Betul nggih?
Maka kita menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat itu dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu tadi sahur ya? Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahur adalah nikmat Allah. Allah anugerahkan kita dibangunkan tidur, dari tidur kita itu adalah nikmat Allah. Dipanjangkan usianya hingga kita masuk di subuh ini adalah nikmat Allah. Tidak terasa bulan yang kita minta dari beberapa bulan yang lalu itu untuk dipertemukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah melampauinya. Bahkan sudah 2/3 dari bulan ini kita lalui. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita introspeksi diri. Sejauh mana kita memanfaatkan nikmat-nikmat pemberian Allah yang Allah anugerahkan itu. Ketika kemarin kita meminta bulan Ramadan itu untuk kita, untuk dihadirkan kepada kita, sejauh mana bulan Ramadan itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nikmat bertemunya bulan Ramadan ini kelak bukan menjadi asbab Allah tidak ridho pada kita. Namun sebaliknya, nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah, semakin kita menjadi pribadi-pribadi yang salih, pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, Masya Allah, saya ingin kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nikmat Allah itu teramat sangat banyak. Dan ketika tadi nasihat ulama tadi sampai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah turunkan kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini mau bersyukur dengan nikmat Allah, maka Bapak Ibu, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi kalau kita ingkar kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka nikmat itu bersanding dengan azab. Azab itu adalah awal dari apa? Ketika nikmat itu tidak kita manfaatkan dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada kita, yaitu Allah menurunkan kita, Allah menciptakan kita dalam kondisi sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi sebaik-baik ciptaan. Dan saudaraku yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, Allah juga menurunkan Al-Quran, menurunkan petunjuk hidup. Bahkan ayat ini sering dibaca di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bazzinatin minal huda wal furqan. Di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, di mana awal permulaan Al-Quran itu diturunkan. Yang Al-Quran itu memiliki fungsi, disampaikan hudal linnas wa bazzinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, juga menjadi bayan atas petunjuk-petunjuk sebelumnya, penjelas atas petunjuk sebelumnya, wal furqan, dan menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita. Kepada siapa? Kepada manusia. Jadi kalau kita ini masih sebagai orang yang, atau makhluk Allah yang disebut manusia, yang Allah ciptakan tinggi derajatnya tadi, maka sesungguhnya kita ini adalah orang yang berhak atas Al-Quran. Walaupun secara khusus Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Hadir di tengah kita guru kita ini yang mengajari saya, Masya Allah. Pak Herjanto ini dulu mengajari saya kecil dulu, belajar membaca Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan nikmat kebaikan pada beliau. Alhamdulillah. Bapak Ibu, panjenengan sudah diturunkan Al-Quran. Katanya Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Maka manusia harus, kita sebagai manusia harus husnudzon Bapak Ibu. Husnudzon, kalau itu petunjuk dari Allah kepada manusia, maka sesungguhnya petunjuk itu, kalau betul petunjuk untuk manusia, mestinya bisa dipahami oleh manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau petunjuk untuk manusia tidak bisa dipahami oleh manusia, maka ini menjadi perkara yang aneh. Maka petunjuk itu untuk manusia, maka sesungguhnya siapapun manusia, termasuk kita semuanya, adalah punya kesempatan untuk bisa mendekati Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang baik seperti apa coba? Allah kepada kita, sudah Allah turunkan Al-Quran, bahkan Allah jaga Al-Quran itu. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, sekaligus Allah sendirilah yang menjaga Al-Quran itu sampai nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ila yaumil qiyamah. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak sering terjadi Quran ini ditambahkan atau dikurangkan satu huruf atau dua huruf, itu kelihatan. Itulah Allah menjaga dengan Masya Allah betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu yang dia hafal, maka sekaligus itu menjaga, Allah menjaga bagaimana Quran itu tetap otentik sampai akhir zaman. Masya Allah. Adakah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita temukan Al-Quran atau kita temukan kitab-kitab yang senantiasa terjaga? Ya, kita menemukannya hanya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa mendekati Al-Quran kalau manusia itu seharusnya mampu ke sana? Maka sesungguhnya selain Allah menciptakan kita dalam kondisi sebaik-baik ciptaan, maka sesungguhnya Allah juga memberikan nikmat kepada kita piranti. Piranti itu apa Bapak Ibu? Alat, alat yang digunakan untuk mendekati petunjuk Allah itu. Allah anugerahkan kepada kita setidaknya 3 perkara Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah qulub. Qulub itu apa Bapak Ibu? Hati, ya, hati. Sebagian mufassirin menyebutkan hati yang dimaksud itu adalah hati yang digunakan untuk memahami ayat Allah, maka disamakan dengan akal. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anugerahkan pula kepada kita, yaitu apa? Mata, penglihatan. Yang dengan penglihatan itu maka manusia itu bisa melihat ayat-ayat Allah yang berupa kauniyah ataupun kauliyah. Yang ketiga itu adalah Allah memberikan kepada kita nikmat yang teramat besar, yaitu pendengaran Bapak Ibu. Ketika manusia mampu memanfaatkan 3 perkara ini untuk mendekati Al-Quran, maka insya Allah petunjuk itu pasti dia berikan. Bapak Ibu, fakta, kita sering bertemu dengan, mohon maaf, saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melihat Bapak Ibu. Tapi tidak bisa melihat, tetapi dia faham dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, mungkin bacaannya lebih bagus daripada kita. Masya Allah. Bapak Ibu, terus terang, mohon maaf, saya itu kalau suruh imam di suatu tempat, itu saya kalau boleh milih, maka saya akan memilih untuk tidak menjadi imam. Saya tidak tahu kebiasaan di suatu masjid itu seperti apa. Jangan-jangan ketika saya jadi imam malah jadi masalah gitu. Dibacakan surat pendek ngomong imame piye, malah mocone pendek, ngeten nggih. Dibacakan surat yang panjang bilangnya imam kok ora ngerti karo makmum kedawan sen kok sing radong ki sinten Bu? Imame. Nek kalau jadi imam kan saya yang jadi nggak jelas gitu, ini nggak benar. Maka saya menghindari, mohon maaf nih. Alhamdulillah
kalau di masjid ini sudah disediakan imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah dalam satu forum, ya, ketika sebelum ngisi pengajian itu ada orang yang membaca Al-Quran, qari, Bapak Ibu, bacaannya luar biasa. Dan orang ini adalah saudara kita yang Allah anugerahkan tidak bisa melihat. Saya tidak habis pikir, Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa membaca saja, orang yang tidak bisa melihat saja, bisa mendekati petunjuk Allah Subhanahu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu ini menjadi tamparan yang keras bagi kita, bagi orang-orang yang Allah anugerahkan hati, pendengaran, penglihatan yang sempurna, sedangkan kita kok menjadi orang-orang yang enggan mendekati petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingatlah dengan satu peringatan. Nah, Quran itu kan mesti membawa kabar gembira, basyira wa nadhira. Biasanya kalau pengajian-pengajian begini yang kalau disampaikan berkaitan dengan basyira, kabar gembira, maka akan diterima, Bapak Ibu. Tapi kalau disampaikan tentang nadhira, peringatan Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya kadang-kadang sedikit ya resah gitu ya. Lebih baik enggak usah disampaikan gitu, kadang-kadang gitu. Tapi bagaimanapun yang namanya basyira wa nadhira itu disampaikan. Bapak Ibu, maka saya ingin sampaikan kepada panjenengan bagaimana nadhira, peringatan Allah kepada orang-orang yang tidak memanfaatkan 3 perkara tersebut. Ketika orang tidak menggunakan 3 perkara tadi, yaitu qulub, pendengaran dan penglihatannya, hati, pendengaran dan penglihatannya untuk mendekati ayat Allah, maka sesungguhnya dia ini akan dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan, Bapak Ibu, dengan peringatan itu kita menjadi orang-orang yang bergegas menggunakan, memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan yang besar ini untuk kita ini, bisa kita manfaatkan untuk mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang mereka itu tertutup dengan petunjuk Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang tertutup dengan petunjuk dari hidayah Allah itu, mereka disampaikan petunjuk Allah ataukah tidak disampaikan petunjuk Allah, kondisinya sama, Bapak Ibu, sama dengan kekufurannya. Betul tidak, Bapak Ibu? Masya Allah, orang kafir itu disampaikan ayat Allah apa tidak, nggak ngefek, Bapak Ibu. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah, disampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Betul tidak, Bapak Ibu? Maka Allah sampaikan, Allah menutup qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, ghisawah, semuanya tertutup. Maka orang yang enggan menjadikan apa yang Allah anugerahkan berupa penglihatan, pendengaran, hatinya untuk mendekati ayat Allah, maka orang-orang ini ya yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala balas dengan ditutupnya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur Bapak Ibu, walaupun mohon maaf sekali kita itu serba minim dalam rangka memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan, kita masih berada di sekitar orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita masih menjadi orang-orang yang menyenangi pengajian. Kita menjadi orang-orang yang masih jenak berada di dalam majelis. Tentu dengan adanya majelis itu, maka kita mendengar ayat-ayat Allah. Hati kita ini menjadi hati-hati yang terikat dengan Al-Quran, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita menjadi orang-orang yang abai dengan apa yang Allah turunkan, Masya Allah Bapak Ibu, mata kita tidak berfungsi walaupun kita bisa melihat, pendengaran kita tidak ada maknanya, tidak ada gunanya walaupun kita bisa mendengar. Headsetnya dipakai, sering digunakan untuk mendengarkan, tapi yang didengarkan bukan ayat-ayat Allah.
Matanya digunakan, tapi mata yang digunakan bukan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, itu mata siapa? Itu telinga siapa? Itu hati siapa? Ya tanya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan Bapak Ibu untuk kita mendapatkan kebaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang oleh Rasulullah SAW disebut orang yang terbaik. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Bapak Ibu, kalau orang mau belajar Qur'an, ya pakai apa Bu? Hatinya. Gunakan penglihatannya, manfaatkan pendengarannya. Kalau ada orang yang belajar Quran tetapi dia tidak menggunakan 3 aspek ini, Masya Allah Bapak Ibu, maka seakan-akan dia ketoke ngaji, ngoten nggih, telinganya ditutup gitu. Ditutup tuh nggak mesti gini loh Bapak Ibu, tapi ngapunten dia nggak perhatikan belas. Penglihatannya nggak dia gunakan, hatinya malah ngerasa nih Ustaz ya, ngomong apa dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hatinya keras yang demikian. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan satu ayat lagi dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Ini dialamatkan kepada orang-orang kafir lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disampaikan di dalam ayat itu, walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubshiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun ulaika humul ghafilun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan apa yang disebut neraka jahanam. Biasanya kan kita itu bahas Bapak Ibu, Allah menyediakan surga gitu kan. Kalau bicara surga itu kan kita tentram, damai Pak. Tapi kalau ini dikabarkan Bapak Ibu, Allah menyediakan neraka jahanam, teratapan ya Bapak Ibu ya. Kita ini jadi kaget dengan itu. Apalagi yang dikabarkan itu apa? Neraka jahanam itu akan diberikan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang Allah anugerahkan hati, diberikan qulub, tetapi mereka tidak gunakan qulub itu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubshiruna biha, dia diberikan penglihatan mata oleh Allah, tapi matanya tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan pendengaran tapi pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka Bapak Ibu, sebagian golongan jin dan manusia yang demikian itulah Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena ketika tidak memanfaatkan hati, tidak memanfaatkan telinga, tidak memanfaatkan pendengarannya untuk mendekati ayat Allah, pasti dia akan tertutup dengan petunjuk Allah, maka dia akan ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita ini mari kita manfaatkan hati, telinga, mata kita untuk mendekati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan ayat Allah. Maka di dalam ayat ini disampaikan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adalun, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu ya Allah, ya Karim, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan menerima hidayah Allah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan atas nikmat yang Allah anugerahkan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Biasanya orang disadarkan dengan Quran. Maka Bapak Ibu, mari kembali baca Quran kita, belajar Quran kita. Yuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan nikmat Allah ini sebelum nikmat Allah yang tidak kita gunakan untuk taqarrub ilallah nanti
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang nadhir, bicara tentang peringatan dari Allah. Mohon maaf, bukan dalam rangka untuk saling menyalahkan, bukan, tapi dalam rangka untuk introspeksi diri supaya kita lebih dekat dengan Allah. Bukan dalam rangka, mohon maaf, mengkufur-kufurkan orang, tidak. Tapi sifat kufur yang demikian tidak boleh ada pada diri kita, sehingga kita terhindar dari perkara yang demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah merahmati kita dengan Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Kalau ada kesalahan Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.